Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman muslim semuanya. Nah, pada pagi ini kami ingin mencoba berbagi pengalaman ketika beli bibit Srikandi online dari Subang untuk kami tanam di daerah kami, tepatnya di daerah Pairaja, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, ini mungkin karena perjalanan yang cukup jauh ya dari Subang ke Tamiang. Ada lubang bekas koyak yang entah karena digigit tikus atau entah karena terbentur ya oleh benda lain saat perjalanan ya. Maklum sangat jauh perjalanannya. Namun sesuai standar SOP nanti kita akan langsung menyemurnya saja walaupun hanya diangin-anginkan saja ya. Nah baik teman-teman, mungkin ini mungkin ada yang tahu ya spesifikasi padi Srikandi. Ini yang Bang Muslim dapat dari internet. Umur panen 85 AST, tinggi batangnya 80-100 cm, anakan produktif 25-40 batang, bentuk gabah lonjong, pulen dan benih. Kemudian bobot gabah sama dengan Impari 32 ya kurang lebih. Kemudian isi malai mencapai 300 butir lebih katanya ya. Kita lihat saja nanti di mana ini memungkinkan potensi hasilnya mencapai 10-12 ton per hektar. Nah, ini apakah terlalu di markup atau bagaimana saya juga tidak tahu. Namun yang paling menggiurkan di sini adalah toleran angin kencang ya atau tahan rebah kalau kabar-kabarnya. Nah, ini Impari 32 Srikandi perbandingannya bisa dilihat seperti ini. Hampir mirip persis ya. Nah, ini di lahan juga tidak begitu jauh. Srikandi bahkan kenampakannya lebih lumayan. Oke, kebetulan cuaca memang masih cukup panas. Bang Muslim ini langsung saja ingin menjemurnya ya. Mungkin hanya 2 jam saja ya karena cuaca ini cukup panas, sekitar jam 11-an sampai jam 2 saja nanti. Nah, nanti jangan terlalu panas karena justru bisa membuat kulit benih ini mudah terkelupas atau embrio benihnya nanti bisa mati. Malah justru dengan penjemuran ini bisa mematikan benih. Hati-hati ya. Nah, sebaiknya pakai tikar kecil saja yang ukurannya kecil karena ini hanya 2 bungkus saja ya atau 10 kilo. Tapi tikar kami kebetulan tidak ada yang ukuran kecil, maka kami gunakan yang ukuran besar. Nah, perhatikan lagi ya teman-teman jika ada labelnya, terutama informasi kapan benih diproduksi karena standar benih yang terjaga kadar airnya ini hanya bisa bertahan 3-4 tahun. Apalagi yang tidak terjaga. Dan sebaiknya nyalakan video ya saat membuka kemasan sama seperti ini untuk saat melakukan uji pertambahan supaya dapat menjadi bukti saat klaim komplain ke penjualnya. Ini misalnya ini ada koyak seperti kami. Contohnya ini yang kami alami ini, tapi kami belum melakukan komplain karena memang mau melakukan uji kecambah dulu. Kalau bisa diuji kecambah dan tumbuh bagus, untuk apa dikomplain lagi? Nah, kemudian kita periksa juga jika ada keterangan labelnya tentang cara pemupukan dan cara budidayanya. Ini sebagai pembanding sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh produsen ya. Nah, nanti bisa saja kita ikuti sedikit atau tidak seluruhnya. Nah, ini ada contoh takaran tentang pemupukan untuk luas areal 1 hektar. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Oke, kita lanjut aja langsung proses ratakan benih dengan penggaru agar nanti cepat kering dan cepat kita angkat saja. Setelah kering benihnya sore harinya tadi, kemudian kami langsung lanjutkan dengan proses uji daya kecambah ya dengan mengambil setengah genggam benih yang sudah kering tadi. Nah, proses uji daya kecambah ini dilakukan dengan cara merendam dengan air bersih selama kurang lebih 24 jam ya guys. Nah, ini benihnya kita simpan di tempat yang tidak terjangkau anak-anak, apalagi dapat diganggu oleh hama seperti tikus dan ayam karena nanti mereka doyan dan mau memakannya. Hati-hati ya teman-teman. Nah, ini keesokan harinya kurang lebih 24 jam benih sudah terlihat mulai mengembang, tanda benih sudah menyerap air dan air tersebut sudah melunakkan kulit cangkangnya dan siap untuk berkecambah embrionya. Nah, selanjutnya benih ini yang sudah mengembang tadi ditutup atau dibungkus dengan kain yang disimpan di tempat gelap, misalnya dibungkus dengan plastik hitam. Nah, ini menghindari cahaya ya supaya hormon maksimal dan proses ini disebut dengan pemeraman. Nah, setelah 24 jam lebih, kami mengecek kembali benih yang telah diperam dan ternyata benih memang sudah mulai nampak keluar kecambahnya. Dan benar saja ketika dibuka hampir 100% benih berkecambah dengan baik sehingga kami merasa tidak perlu melakukan komplain ya ke pengirim atau sellernya tadi. Nah, setelah merasa yakin benih berkualitas bagus, maka kami langsung merendamnya dengan cara yang sama dengan yang kami lakukan saat melakukan uji daya kecambahnya ya. Kami rendam di air yang bersih selama 24 jam teman-teman. Dan lalu kami tiriskan langsung dengan wadah karung goni yang sudah mulai dibawa yang agar mudah membawanya ke lahan persemaian ya, bisa juga menggunakan wadah lain.
Nah, ini kami menutupi dengan kain agar lebih gelap dan untuk menjaga kelembapan benih, karena sifat kain adalah menyerap dan menahan air. Setelah diperam 24 jam, bisa kita lihat pertumbuhannya, dan ternyata benih sudah mulai berkecambah walaupun belum 100%, tapi sudah terlihat tanda-tanda embrionya sudah mulai menetas. Nah, pemeraman ini terus dilanjutkan kurang lebih 24 jam lagi, dan karung sebaiknya dibolak-balik ya teman-teman, agar tidak menggumpal ke satu arah saja ya, arah pertumbuhan kecambahnya. Dan keesokan harinya kami cek lagi, dan ternyata kecambah benih sudah semakin bertambah panjang, tanda benih ini memang siap untuk disemai. Tiga hari sebelum disemai, lahan ini memang harus sudah disiapkan secara merata mungkin, dikelilingi parit agar tidak mengendap air, dan lahan harus terhindar dari limpahan air hujan, kalau perlu dibendung ya. Nah, jadi mau kita basmi pakai ini. Nah, 2 hari sebelum disemai, lahan harus sudah disemprot keong agar lahan aman dari gangguan keong emas. Bisa menggunakan racun siput apapun ya. Nah, katanya keluaran terbaru sih. Benih ditebarkan secara merata agar tidak menggumpal di satu tempat saja. Dan usahakan tidak terlalu masuk terpendam ke dalam lumpur ya, karena bahaya nanti tidak bisa naik dan bisa busuk. Ini kenampakan 5 hari pasca disemai, di mana pertumbuhan benih cukup baik terlihat. Di lahan sudah bisa ditambah airnya lagi sehingga dapat merendam benih. Ini untuk menghindari tikus dan burung pipit. Nah, ini kenampakan 10 hari pasca disemai, serangan burung bangau memang sudah terlihat, tapi dapat dihalau dengan memasang tali nilon kecil anti burung bangau yang datang mencari makan. Ini di masa pertumbuhan bibit ini perlu juga diperhatikan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Keong juga bisa disemprot lagi kalau terlihat. Nah teman-teman, ini tepat 18-25 hari setelah semai. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan proses pindah tanam ke lahan budidaya, di mana proses pencabutan bibit ini dapat dilakukan secara bersama-sama beberapa orang agar cepat selesai dan langsung ditanam biar tidak menguning bibitnya ya, minimal 2-3 hari lah. Ini kenampakan usia 15 HST setelah ditanam, bibit sudah tumbuh menjadi tanaman remaja. Nah, ini kenampakan 35 HST setelah tanaman remaja tadi, memaksimalkan pertumbuhan batang, akar, dan daunnya, juga memaksimalkan pertumbuhan anakannya. Bisa dilihat nih cukup bagus rumpunannya. Dan ini usia 50 HST, tanaman sudah mengalami pembungaan secara merata dan terlihat mulai keluar malai-malai padinya. Ini usia 65 HST, tanaman remaja yang sudah mengalami pembungaan tadi sudah mulai mengalami pembuahan dan ada sebagian yang sudah merunduk. Nah, ini contoh padi serikandi yang usia 85 HST dan siap dipanen. Mudah-mudahan saja hasilnya memuaskan. Oke teman-teman, segitu aja. Jika ada pertanyaan silahkan ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen video ini jika Anda suka. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.